Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai, saya ingin cek hadiran. Apakah hari ini hadir semua? Ada yang belum hadir kayaknya, Bu. Ada yang belum hadir ya? Baik. Oke, saya lihat absensi juga sepertinya minggu lalu ada yang tidak hadir. Kak Okta ya, tidak hadir karena sakit. Apakah hari ini sudah sembuh, Kak? Bagaimana kabarnya? Sudah sembuh, Ibu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah. Baik, semoga yang lain juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke materi perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan kelima, mata kuliah dasar-dasar penangkapan ikan, yaitu hari ini kita akan membahas tentang alat tangkap UHT atau dikenal juga dengan pole and line. Baik, ini adalah outline pada perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas tentang pancing, kemudian definisi dan konstruksi pancing, hasil tangkapan, metode pengoperasian, faktor kinerja, dan penutup. Baik, sebelum masuk ke materi utama pada hari ini, saya ingin mereview dulu terkait dengan pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang alat penangkapan ikan yaitu berupa pancing. Mungkin abang-abang atau kakak-kakak yang lain di sini eh, pasti sangat familiar dengan pancing ya. Mungkin juga ada yang suka memancing, abang-abang, kakak-kakak. Iya, Bu. Ya suka ya, Bang. Suka. Ya. Jadi eh, alat Mancing tangkap Sungai pancing. Kampar. Ah, di Sungai Kampar itu, Pak. Ikan buntal Iya. kan, Mas. Ikan baung, Oh ikan iya. toman, banyak jenis-jenisnya, Bu. Oh iya iya, Bang. Jadi Oke. dari eh, pengalaman yang pernah melakukan memancing atau melihat orang memancing, alat tangkap pancing ini biasanya terdiri dari apa saja sih? Abang-abang, kakak-kakak yang tahu mungkin Masih belum tahu, Bu. belum tahu ya. Baik. Jadi saya jelaskan bahwa alat tangkap pancing atau bahasa kerennya juga disebut hook and line itu merupakan alat penangkapan ikan yang umumnya terdiri dari tali pancing dan mata pancing. Kemudian pada beberapa jenis atau tipe alat tangkap pancing ini ada yang menggunakan pole atau gandar atau tangkai atau joran seperti tongkat gitu ya. Kemudian pengoperasiannya itu biasanya menggunakan umpan, baik itu umpan hidup ataupun umpan buatan. Nah, umpan hidup itu biasanya terdiri dari bermacam-macam jenis ikan ya, ikan-ikan kecil biasanya. Kemudian untuk umpan buatan itu biasanya dibuat dalam berbagai bentuk dan juga dari berbagai bahan untuk menyerupai umpan asli. Begitu. Kemudian sebelumnya juga kita pernah membahas tentang klasifikasi alat penangkapan ikan. Nah, alat tangkap yang akan kita bahas yaitu UHT atau pole and line kita sebut itu termasuk ke dalam klasifikasi alat tangkap pancing menurut Statistik Perikanan Indonesia. Adapun menurut klasifikasi Von Brand itu termasuk ke dalam kelompok alat tangkap lines. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi pada hari ini, mahasiswa mampu mendeskripsikan dengan benar alat tangkap pole and line setelah diberikan penjelasan dan ilustrasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dengan runut operasi penangkapan ikan menggunakan pole and line setelah diberikan tayangan video pembelajaran. Nah, ini adalah gambaran eh, operasi penangkapan pole and line yang ada di lapangan. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa operasi penangkapan pole and line itu dia mencakup beberapa komponen, yaitu ada kapal yang bisa kita lihat, kemudian ada nelayan, dan juga ada alat tangkap yang merupakan satu kesatuan unit dalam operasi penangkapan pole and line. Nah, pole and line ini dia berbeda dengan alat tangkap pancing yang lainnya.
baik dari segi metode pengoperasian dan juga dari konstruksi alat tangkapnya. Bagaimana lebih jelasnya nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini adalah definisi dan juga konstruksi alat tangkap pole and line. Nah, jadi yang dimaksud dengan alat tangkap pole and line itu adalah alat penangkapan ikan berupa pancing yang terdiri dari joran atau tongkat, kemudian tali pancing, dan juga mata pancing. Nah, dari segi konstruksi ini, perbedaan pole and line dengan alat tangkap pancing yang lainnya, salah satunya adalah dari mata pancingnya atau kail, di mana pada alat tangkap pole and line ini, dia menggunakan mata pancing yang tidak memiliki kail balik atau bar. Nah, umumnya kail itu dia memiliki kail balik supaya ikan itu tidak mudah terlepas. Sedangkan pada pole and line ini adalah sebaliknya. Dia tidak memiliki kail balik pada mata pancingnya. Kemudian, eh, nah konstruksi pole and line tadi itu selain dari yang utama adalah joran, kail, dan juga tali pancing, eh, ada juga berupa umpan buatan yang diletakkan atau dipasang di dekat kail itu untuk mengelabui ikan-ikan supaya ikan-ikan itu tidak menyadari adanya mata pancing. Nah, adapun target penangkapan dari alat tangkap pole and line ini yang utama adalah untuk menangkap skipjack tuna atau kita juga mengenalnya dengan nama cakalang. Meskipun pada operasinya bisa juga tertangkap jenis-jenis ikan lainnya seperti albacore, yellowfin tuna, kemudian big eye tuna, dan juga Atlantic bluefin tuna. Nah, metode pengoperasian pole and line itu dimulai dari persiapan sebelum keberangkatan sampai pada pemancingan ikan. Persiapan keberangkatan ini termasuk persiapan perbekalan, ransum untuk nelayan, kemudian umpan, karena umpan yang digunakan untuk operasi penangkapan polenan ini adalah umpan hidup. Jadi, umpan itu sudah dipersiapkan sebelum keberangkatan dan diletakkan pada wadah tertentu untuk menampung ikan yang hidup. Kemudian, setelah persiapan keberangkatan, kemudian penentuan DPI atau daerah penangkapan ikan, itu dia eh, biasanya menggunakan alat alat bantu berupa sonar ataupun secara manual. Biasanya nelayan melihat tanda-tanda adanya gerombolan ikan di tengah laut dari misalkan adanya burung-burung yang terbang di atas permukaan air. Kemudian ada juga dari riak-riak air yang terlihat dari kapal. Nah, kemudian setelah ditemukan gerombolan ikan, maka kapal itu dimatikan di dekat gerombolan tersebut, kemudian dilakukan pelemparan umpan hidup ke dalam air. Nah, setelah itu dilakukan pengaktifan water sprayer atau eh, penyemprotan air untuk mengelabui ikan-ikan itu supaya dia tetap bergerombol di dekat kapal dan bisa selanjutnya dilakukan pemancingan ikan-ikan. Nah, adapun alat bantu selain alat tangkap utama yang berupa pancing, joran dan juga eh, line atau tali pancing, ada juga alat bantu penangkapannya yaitu tadi umpan, kemudian water sprayer, ada juga rumpon dan juga jaring dan pada beberapa kapal menggunakan fish finder atau alat untuk menemukan ikan. Kemudian digunakan juga umpan. Umpan yang digunakan itu ada dua macam, yaitu umpan buatan dan juga umpan hidup. Nah, umpan buatan itu biasanya terbuat dari plastik, bulu ayam, dan juga bahan lainnya. Dan umpan hidupnya itu biasanya yang paling banyak digunakan adalah ikan teri dan juga ikan tembang. Nah, untuk lebih memperjelas bagaimana operasi penangkapan polenan ini, maka kita lihat dulu video berikut ini. fished in the tropical Pacific. The Apakah terdengar suaranya, kakak-kakak, abang-abang? Terdengar, Bu. Baik.
Baik, dari video tersebut, mari kita ulas sedikit metode tentang pengoperasian alat tangkap polen lain ini. Mungkin dari eh, kakak-kakak, abang-abang sekalian, ada yang mau berkomentar tentang video tersebut? Kegiatan apa saja yang ada di dalam video tersebut? Mungkin ada? Hmm, Sebentar, Bu. Masih lihat catatan, Bu. Iya ya. Baik, sambil kita lihat lagi mungkin ya. Ini metode apa operasi penangkapan polen lain ini. Jadi dia dimulai. Baik. Ya, baik dari video tersebut, eh, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. There. I've got a really great Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Mbak Anggrek. Biasanya tangkapan apa ikan yang menggunakan pole and line ini jenis ikan apa ya, Bu, yang banyak tertangkap dan kemungkinan ada juga yang tertangkap tapi dia bukan hasil tangkapan utama begitu. Ya, baik. Jadi alat tangkap polen lain ini umumnya dia dikhususkan untuk menangkap ikan skipjack tuna atau disebut juga cakalang. Meskipun pada pengoperasiannya misalkan ada ikan-ikan juga biasanya tertangkap juga ikan tuna seperti yellowfin tuna, kemudian ada juga albacore tuna dan juga ada ikan-ikan jenis tuna besar lainnya. Nah, tapi memang pada umumnya alat tangkap ini ditujukan untuk menangkap ikan cakalang. Maka ada juga yang menyebutnya pancing cakalang. Seperti itu, Mbak Anggrey. Baik, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu bertanya Ya, juga. silahkan, Mas Irfan. Eh, ini kelebihan pol ini apa ya kalau dibandingkan alat tangkap lain, misal jala ya. Yang mungkin ada juga yang menangkap dengan jala di laut lepas dibandingkan dengan pol ini keuntungannya apa ya? Baik, kalau dari segi hasil tangkapannya, mungkin jala itu skalanya lebih eh, kecil ya, Pak, dibandingkan dengan polen lain ini. Polen lain ini biasanya digunakan oleh industri-industri skala besar dan juga dia eh, pengoperasiannya ramah lingkungan. Pertama karena dia menangkap satu jenis ikan, biasanya ikan tertentu saja dan memang itu yang tertangkap. Kemudian juga dia tidak merusak lingkungan, tidak seperti alat tangkap jaring yang misalkan dia dioperasikan di dasar perairan, kemudian mengeruk sumber daya dan juga merusak habitat-habitat di dasar perairan. Itu beberapa kelebihan dari alat tangkap polenan ini. Jadi dia juga eh, secara ekonomis dia memiliki nilai keuntungan yang tinggi karena hasil tangkapannya masih memiliki kualitas yang baik. Begitu, Pak. Eh, Terima kasih Bu. ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, oh ya Bu, Iya, berarti silahkan. jala yang di dasar itu apa itu yang namanya pukat harimau tuh? Iya. Ya, itu ya Bu, Nah, pukat harimau. alat tangkap itu ada yang terbuat dari jaring. Jaring itu juga ada bermacam-macam. Ada yang Oh, berupa jala. Jala itu biasanya dioperasikan dengan cara ditebar di perairan. Nah, ada juga alat tangkap yang disebut dengan pukat harimau atau mm-mm. dikenal juga dengan trawl. Itu termasuk ke dalam jaring berkantung, Pak. Berbeda dengan Oh, jala berarti pengoperasian. dilarang tuh ya? Ya Bu? Nah, iya. Nah, trawl itu yang biasanya dia dioperasikan diseret di dasar perairan sehingga dia yang merusak eh, Terumbu habitat karang.
yang ada di dasar perairan dan juga dia mengeruk semua sumber daya yang ada di perairan. Seperti itu, Pak. Oke, Eh, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, dari video tadi juga mungkin kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penangkapan dari Pol Line ini. Mungkin sebelum dijelaskan ada yang mau menyebutkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penangkapan Pol Line. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Mbak Carla. Menurut saya ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Em, Mungkin kalau faktor internalnya salah satunya itu kondisi kapal dan keahlian si pemancing itu sendiri, Bu. Itu sih, Bu, yang saya tahu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, sama-sama. Iya, betul ya. Jadi, faktor kinerja itu yang pertama ada faktor internal, yaitu berasal dari unit penangkapan itu sendiri. Nah, salah satunya adalah kondisi kapal. Kondisi kapal itu baik dari konstruksinya maupun dari eh, kapasitas dan juga kemampuan kapal tersebut. Kemudian ada juga dari segi kemampuan nahkoda atau fishing master. Fishing master ini adalah juga yang menentukan daerah penangkapan ikan. Biasanya dia yang bisa melihat eh, daerah-daerah yang potensial untuk dilakukan penangkapan. Kemudian dari jenis dan jumlah umpan yang digunakan. Umpan yang digunakan itu harus umpan-umpan yang hidup karena ikan cakalang ini tertarik pada eh, ikan-ikan yang masih hidup dan juga dia bergerak aktif. Kemudian dari segi kemahiran juru umpan atau orang yang menebarkan umpan di perairan itu juga mempengaruhi keberhasilan penangkapan dan juga yang terakhir adalah keahlian dari pemancing itu sendiri. Karena pemancing dalam operasi penangkapan Pol Line ini bukan pemancing yang sembarangan. Jadi mereka sudah biasa melakukan pemancingan menggunakan alat tangkap Pol Line. Nah, kemudian selain dari faktor internal, ada juga dari faktor eksternal, yaitu seperti arus, ombak, angin, dan juga cuaca. Nah, faktor eksternal inilah yang tidak bisa kita kendalikan dalam perencanaan operasi penangkapan ikan. Nah, kemudian itu tadi materi tentang Pol and Line. Kemudian untuk eh, kita mencari tahu apakah sudah dipahami materi ini, kita akan mengadakan kuis ya. Kuis ini kita lakukan secara lisan saja supaya lebih cepat dan lebih jelas. Jadi silakan Ah, mempersiapkan diri. boleh saya jawab Bu? Mas. Boleh Iya, saya boleh. jawab? Silakan. Nomor satu, tapi nggak semuanya ya. Yang inti-inti aja yang bisa, yang biasa saya pegang itu. Iya, boleh, Mas. Joran, panci apa joran. Sinarnya itu tali sinarnya, habis itu mata Ya, pancing gitu ya. Habis itu ke target utama kan ikan cakalang gitu. Habis itu faktor tuh ada dua tadi kan, yaitu yang in sama X-nya. Kalau eksternal tuh lebih ke cuaca ya, secara umum. Yang in itu lebih ke kapal beserta awak dan isinya atau ABK. Itu aja sebenarnya. Terima kasih Bu. ya, betul sekali. Iya, terima kasih juga Mas Burjumatin. Kemudian ada Oke. lagi yang mau menjawab, mencoba menjawab. Izin menambahkan sedikit juga, Bu. Ya, Nomor yang faktor tadi, faktor internal tuh ada juga yang tadi seperti Ibu sampaikan, kemampuan nahkoda, apa sih, fishing masternya, Bu, ya, betul. dalam mengemudikan kapal dan menentukan daerah penangkapannya. Ya, Gitu, betul Bu. sekali, Mbak Carla. Oke, ada lagi? Izin Bu Nida, Ya, silakan Mas Fatul Rahman. saya juga menambahkan tadi di faktor ya, yang internal ada jenis dan jumlah umpan juga. Faktor internalnya ada juga keahlian dari pemancing saat memancing. Oh ya, Nah, kemudian tambahan dari faktor eksternal itu ada ya seperti arus ya, arus, ombak, seperti itu Bu. iya betul sekali. Ya, terima kasih Mas Fatul. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan lagi mungkin? Izin Bu mau menambahkan Ya, silahkan. yang alat penangkapannya
tadi sudah disebut juga sih, Bu. Mungkin tambahannya ada tali pancing ya, sama kail mata pancing juga ya. Eh, Terus kalau yang faktor internal, tambahannya mungkin kondisi kapal penangkapan ikannya, sama juga faktor lain ombak dan arus juga, Bu. Ya, baik. Itu ombak dan arus faktor eksternal ya. Terima Ya. kasih, Mbak Lala. Kemudian, ada lagi? Sudah cukup mungkin ya? Nah, kemudian jadi dari pertemuan hari ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu definisi dari alat tangkap pole line, yaitu alat penangkapan ikan yang terdiri dari joran, mata pancing, dan juga tali pancing. Itu juga termasuk ke dalam konstruksinya, ditambah dengan umpan, umpan buatan yang dipasang di mata pancing. Kemudian target penangkapannya itu adalah ikan tuna skipjack atau ikan cakalang. Kemudian metode pengoperasiannya dimulai dari persiapan perbekalan, kemudian penentuan daerah penangkapan ikan, hingga penangkapan ikan. Kemudian faktor kinerjanya terdiri dari faktor internal dan juga eksternal. Tuh ya. Kemudian, nah, terakhir sebelum ditutup, ini ada tugas dari pertemuan hari ini. Jadi tugasnya adalah menonton video operasi penangkapan ikan menggunakan pole line, kemudian membuat ringkasan dari video tersebut. Video tersebut bisa diakses di Google Classroom, berikut linknya, nanti juga akan saya share di grup. Kemudian waktu pengumpulannya maksimal 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya, yaitu tepatnya tanggal 22 Januari. Formatnya mengikuti format eh, pada umumnya yang digunakan di kampus. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas bisa menghubungi saya langsung melalui chat WA. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pengamat. Baik, terima kasih Bu Nida atas materi yang telah disampaikan. Saya selaku pengamat satu mengamati pada KDM bertanya lanjut. Untuk secara keseluruhan itu penyampaiannya sudah sangat baik ya Bu. Penyampaian materinya dari pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Kemudian Bu Nida juga memberikan mahasiswa kesempatan untuk bertanya pada pertengahan sesi menjawab. Itu juga cukup baik. Lalu melalui pengamatan saya juga Mbak Nida juga memberikan kuis sebagai refleksi untuk mahasiswa mengingat materi apa saja yang sudah Bu Nida sampaikan. Itu saja sih dari pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Oktavina Dewi Kurnianti. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat buat Mbak Nida Mardia sudah menyelesaikan tugasnya mengajar kita semua. Jadi tahu ya umpan-umpan atau cara memancing. Mungkin Pak Purjumatin nanti mau mancing dengan cara yang lebih ini ya modern. Baik, saya hanya ingin fokus tadi diamanahi untuk ini ya bagian bertanya lanjut. Sepertinya semua poin dari poin bertanya lanjut itu sudah semuanya dikuasai oleh Ibu Nida. Dimulai dari pertanyaan yang sederhana dulu ya tadi sangat menarik sekali. Abang-abang di sini ada yang suka mancing gitu ya. Itu sangat menarik dan membuat engagement dengan para mahasiswanya. Kemudian setelah video tadi juga Ibu memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberikan tanggapan ya. Tanggapan apa tanggapan Anda tentang video itu, tapi ternyata tadi kan silent atau tidak ada jawaban. Nah, di situ Ibu langsung mengubah tuntutan kognitif ya. Ibu mengganti pertanyaan yang tidak terjawab tadi dengan pertanyaan lain yaitu yang lebih mudah untuk dijawab oleh mahasiswa, yaitu tadi pertanyaannya diganti
Mungkin ada pertanyaan tentang video yang dilihat ya. Tadi tanggapan belum ada, terus diganti ada pertanyaan gitu. Kemudian Ibu juga sangat bervariasi sekali dalam menciptakan interaksi dan pertanyaan pelacak untuk kemampuan pemahaman mahasiswa. Ada yang mau coba jawab, ada lagi gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan, itu sangat luar biasa sekali. Selamat Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oktavina dan Ibu Janesa.